Kabupaten Bantul, salah satu daerah penyangga utama di daerah istimewa Yogyakarta, memiliki dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, persoalan sampah menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah. Mari kita dengarkan bagaimana warga Bantul mengelola sampah rumah tangga mereka. Mbak, kalau di rumah sampahnya diapain? Kalau di rumah pilih-pilih sendiri aja di rumah itu. Udah dipilah dulu. Oh, udah dipilah dulu. Ibu, sampahnya dibakar. Punya lahan sendiri. Saya pilah, Mbak, yang bisa saya kasihkan ke ayam. Kalau yang botol-botol saya kumpulkan terus saya rongsok. Buangnya di mana? Dibakar juga? Sama tak kumpulin nanti berapa hari sekali diambil sama itu tukang sampah, bank sampah. Oh. Jadi sampah plastik gitu ya, yang ada nilai ekonominya itu dikumpulin. Setiap harinya, Kabupaten Bantul menghasilkan ratusan ton sampah, baik organik maupun non-organik. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya strategi pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Bantul dilakukan secara berjenjang, mulai dari rumah tangga, RT, padukuhan, hingga kabupaten. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat pengelolaan sampah terpadu yang ada di Kabupaten Bantul. Kita akan langsung tanyakan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada di Bantul. Dari pemilahan di rumah, pengumpulan di TPS 3R, hingga pengolahan di TPST dan ITF. Semua proses ini menjadi bagian dari upaya mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Oh, ini masih aktivitas ya, Mbak ya? Ini setiap hari, Mbak? Setiap hari kita memang dilakukan aktivitas pengelolaan sampah di sini, Mbak. Soalnya kalau memang tidak dilakukan pengolahan sampah setiap harinya, ya akan otomatis sampah numpuk Ya, betul. Setiap hari harus dilakukan pengolahan sampah. Nah, Mbak Wanda, kalau untuk Kabupaten Bantul sendiri ini ya, kemarin kan sempat TPA Piungan ditutup. Ya. Kemudian juga ada arahan setiap daerah itu kan harus memilah sampahnya secara masing-masing kayak gitu. Nah, kalau Kabupaten Bantul sendiri nih, Mbak Wanda, satu harinya tuh rata-rata tuh ada berapa nih sampah yang diproduksi di Kabupaten Bantul? Ya. Kalau total keseluruhan ya, Mbak, dari sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bantul sendiri itu sekitar 300 ton per harinya. 300 ton per hari. 300 ton per hari itu terdiri dari sampah organik dan organik ya, Mbak, otomatis. Jadi sampah organiknya itu sekitar 180-an ton per hari. Organik? Oke. Yang anorganik itu ada di angka 170-an ton per hari. Banyak juga ya. Ya. Paling banyak dari mana, Mbak? Jadi sampahnya itu memang paling banyak dihasilkan oleh rumah tangga, Mbak. Sampah rumah tangga. Jadi memang sampah rumah tangga ini penghasil terbanyak. Jadi dari timbulan sampah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya menekan jumlah timbunan sampah. Edukasi kepada masyarakat, penguatan bank sampah, hingga gerakan pengurangan plastik sekali pakai menjadi langkah nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Setelah TPA Piungan ditutup, kita juga sudah melakukan semacam pendampingan. Jadi pendampingan itu kita lakukan dari tingkat yang paling kecil di tingkat rumah tangga. Itu kita lakukan pendampingan, kemudian itu terbentuklah suatu PSM. Jadi PSM ini adalah pengelolaan sampah mandiri, yang mana pengelolaan sampah mandiri ini memang dilakukan oleh tiap rumah tangga di tingkat RT, pedukuhan maupun nanti tingkat kelurahan, Mbak. Jadi ada peran serta masyarakat untuk mengurangi intensitas sampah yang ditimbulkan. Kemudian di tingkat terakhir kita juga sudah membangun ada TPST, kemudian ada ITF, kemudian di tingkat yang tengah, di middle-nya itu kita ada TPS 3R, Mbak. Jadi TPS 3R ini memang dibentuk di setiap kelurahan seperti itu. Rumah tangga tingkat rumah tangga juga masyarakat sudah didorong begitu ya untuk mengelola sampah secara mandiri ya, berarti Mbak Wanda. Nah, kalau di tingkat kabupaten ya, tadi Mbak Wanda ada TPST, TPST, kemudian ITF, seperti itu. Ada berapa Mbak Wanda kalau di Sementara ini kalau di wilayah Banguntapan sendiri kita ada TPST modalan, Mbak.
Kemudian ini ini. Kemudian ada TPS 3R Sokowaten, itu juga dikelola oleh pemerintah. Itu di daerah Tamanan. Itu lokasinya juga ada di Kapanewon Bangun 8. Itu TPS 3R? Ya. Oke. Kemudian ada lagi ITS Niten, di Pasar Niten. Kemudian ada satu lagi di Argodadi Sedayu. Itu juga TPST, sama seperti modelnya. TPS 3R merupakan unit pengolahan sampah berbasis masyarakat yang berfokus pada prinsip reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Fungsi utama TPS 3R adalah memfasilitasi pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumbernya, mengolah sampah organik menjadi kompos, mendaur ulang sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna, serta mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir. TPST atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. TPST merupakan fasilitas pengolahan sampah dalam skala yang lebih besar dan terpadu. Fungsinya menampung sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, komersil, dan industri kecil. Melakukan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah dengan teknologi yang lebih maju dibandingkan TPS 3R. ITF atau Intermediate Treatment Facility. ITF adalah fasilitas pengolahan sampah skala besar dan modern. Fungsinya menangani sampah dalam jumlah besar yang tidak dapat diolah di TPS 3R ataupun TPST. Menggunakan teknologi tinggi seperti insinerator atau pembakaran sampah ramah lingkungan, RDF, atau teknologi termal lainnya. TPS 3R, TPST, dan ITF adalah komponen yang saling melengkapi dalam sistem pengelolaan sampah berjenjang. Dengan peran dan fungsi yang berbeda, ketiganya menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sampah itu sebetulnya bisa selesai jika dikelola dengan baik dan benar. Jadi di tiap rumah tangga itu ya alangkah baiknya sudah dilakukan pemilahan. Jadi pemilahan antara sampah anorganik kemudian sampah organik. Sampah organiknya bisa diolah dengan berbagai macam sih. Kalau misalnya yang tidak memiliki lahan yang luas seperti kita yang ada di perkotaan di Bangun 8 khususnya itu bisa pakai losida, kemudian bisa pakai biopori, kemudian ada juga ember tumpuk. Itu kan tidak membutuhkan lahan yang banyak. Itu. Nah kalau yang di wilayah pedesaan mungkin bisa bikin jobangan karena memang di sana kan masih banyak luas ya Mbak. Nah, kalau anorganik memang bisa selesai dijual lagi kan ya, dijual lagi bisa. Kemudian ya tadi ada PSM yang mana PSM itu memang solusi untuk penyelesaian sampah anorganik. Namun, semua upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi plastik sekali pakai, serta memanfaatkan sampah organik menjadi kompos adalah langkah sederhana namun berdampak besar. Pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban kita bersama. Mari kita jadikan Bantul sebagai bumi yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.